Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Israel menyembah Baal Peor dan juga terjadilah sensus kedua. Ini kita melanjutkan di kitab Bilangan ya, bab 25 sampai bab 26. Nah, eh, nanti juga dalam eh, pemberian materi itu saya akan dibantu oleh Pocos. Oke, kita akan awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita awali dengan uh, pembacaan dari Katekismus dulu ya. Gereja Katolik, artikel 161 sampai 162. Artikel keempat, aku percaya. Mengenai ciri-ciri iman. Bahwa perlunya iman, yaitu percaya akan Yesus Kristus dan akan Dia yang mengutusnya demi keselamatan kita adalah perlu supaya memperoleh keselamatan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan sampai kepada persekutuan anak-anaknya, maka tidak pernah seorang pun dibenarkan tanpa Dia. Dan seorang pun tidak akan menerima kehidupan kekal kalau ia tidak bertabahan sampai akhir dalam iman. Ketabahan dalam iman. Iman adalah suatu anugerah rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Kita dapat kehilangan anugerah yang tak ternilai itu. Santo Paulus memperingatkan Timotius mengenai hal itu. Hendaklah engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Supaya dapat hidup dalam iman, dapat tumbuh dan dapat bertahan sampai akhir. Kita harus memupuknya dengan sabda Allah dan minta kepada Tuhan supaya menumbuhkan iman itu. Ia harus bekerja oleh kasih, ditopang oleh pengharapan, dan berakar dalam iman gereja. Dan ini bacaan pada malam hari ini, yaitu Bilangan 25 sampai 26. Israel menyembah Baal Peor dan sensus kedua. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu, ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel.
Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama orang Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Itulah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tapi kami membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dan dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dan dari Syuni, kaum orang Syuni. Dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela, kaum orang Sela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Serah, kaum orang Serah. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahlil, kaum orang Yahlil. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead, dan dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Yeser kaum orang Yeser, dan dari Helek kaum orang Helek. Dari Asriel kaum orang Asriel, dan dari Shekem kaum orang Shekem, dari Semida kaum orang Semida, dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun adapun Selafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang.
Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Ashibel kaum orang Ashibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naman. Dari Aret kaum orang Aret dan dari Naman kaum orang Naman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka. Dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyir menurut kaum mereka ialah orang Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkial, kaum orang Malkial. Dan nama anak perempuan Asyir ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyir dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahsil, kaum orang Yahsil, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Silem, kaum orang Silem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka. Haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari kaum Lewi. Menurut kaum mereka, dari Gerson, orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Jadi saat ini di bangsa Israel itu sudah masuk eh, ke dataran Moab, dan pada malam hari ini kita akan membahas generasi yang siap untuk masuk ke tanah perjanjian, dimulai dari pencobaan oleh orang Moab, dan kemudian diadakanlah sensus kedua, dan mereka nanti akan berperang gitu ya, disiapkan dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah terjanji. Dan saat ini bangsa Israel berada di
Sitim di Yordania. Nah, silakan Ibu Bapak dan teman-teman men-sharingkan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian bangsa Israel menyembah Baal Peor. Apa yang bisa kita pelajari juga dari sensus kedua bangsa Israel. Atau juga boleh di-sharingkan hal yang lainnya, misalkan seperti bagaimana relasi minggu ini atau bulan ini dengan Tuhan, dengan sesama, lingkungan pekerjaan, barangkali lingkungan pelayanan, spirit dalam melayani Tuhan, misalnya boleh juga ya. Demikian juga kesaksian di pekerjaan, di pelayanan, di kehidupan sehari-hari, atau mau bertanya seputar iman atau seputar materi pada malam hari ini, silahkan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Saya beri waktu gitu ya 5 menit untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan perikop kita pada malam hari ini. Aku mau sharing sedikit lah. Udah lama sekali Jess nggak ada sharing ya. Kali kita kasih suatu yang baru, yang fresh. Nah, eh, saya masih ingat kapan kapan bulan gitu ya. Kayaknya awal tahun mungkin ya. Nah, aku pernah sharing di PD waktu itu bahwa eh, sedang merasakan suatu kekhawatiran yang luar biasa, gitu kan? Sedang sangat khawatir, gitu. Karena memang eh, sekarang ini kan berpacu dengan waktu gitu ya. Bukan hanya sekedar berpacu dalam melodi, tapi berpacu juga dalam waktu gitu. Nah, itu bahkan sampai dalam tidur pun juga terbawa begitu ya. Ternyata kekhawatiran itu gitu. Sampai sampai ngelindur gitu. Nah, menariknya ngelindur itu apa ya? Ngelindur itu mengigau ya, mengigau ya, apa ngelindur ya. Nah, dan menariknya adalah sampai bahkan ngelindurnya tuh mending kalau cuma ngomong begitu ya, ngomong atau apa gitu kan tuh mending gitu, tapi ini sampai teriak gitu. Lindur itu sampai teriak. Padahal masih tidur tapi tiba-tiba bisa teriak gitu kan. Itu karena memang ada yang apa ya, dalam batin gitu kan, kekhawatiran, ketakutan gitu, kecemasan gitu ya. Nah, tapi eh, kemudian sebenarnya eh, ada satu hal yang menjadi permenungan bahwa eh, waktu itu saya datang ke satu acara di mana yang pembicaranya adalah eh, presiden kelompok karismatik sedunia, begitu ya, kelompok Katolik karismatik sedunia, namanya Michel Moran. Nah, beliau pernah melayani 3 paus, begitu ya, mulai dari Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus, dan Paus Fransiskus sekarang ini. Nah, eh, sebenarnya sederhana apa yang dia sampaikan, gitu ya, dan bukan hal yang baru juga, bahwa kita itu dalam melakukan segala sesuatu, gitu ya. Jadi inti dari apa yang dia sampaikan itu adalah bahwa kita itu mesti cari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, gitu. Jadi dalam setiap langkah, gitu, bukan cuma sekedar pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam keluarga, gitu kan, kita mesti cari lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu aja sebenarnya intinya, tapi begitu panjang dia menyampaikan begitu. Tapi intinya sebenarnya itu. Dan bukan hal yang baru sebenarnya, tapi hal yang sangat merefresh, gitu kan, meripit, merimain lagi, gitu ya. Bagaimana bahwa kecemasan ini muncul, begitu kan, karena saya sedang berpacu dengan waktu, gitu kan, dimana saya berpikir kalau ini gagal, maka saya harus menanggung konsekuensinya, kan begitu kan. Kalau gagal pasti ada konsekuensi dan saya harus tanggung. Nah, akhirnya ya kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Sekalipun doa, ya doa begitu ya. Baca firman, iya baca firman. Tapi ternyata
faktanya gitu kan, aku masih mengandalkan diri sendiri gitu kan. Dan itu dibuktikan dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Nah, cuma setelah beliau menyampaikan itu, misal Moran itu menyampaikan itu, akhirnya saya remind lagi, saya ingat lagi gitu ya, momen-momen di mana oh ya ya, aku sudah pernah melalui gitu kan, sudah pernah melalui ini, di mana dalam setiap langkah aku coba cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku gitu kan. Dalam langkah-langkah kecil bahkan sekali, tapi karena satu momen ini ya aku kehilangan itu. Nah akhirnya di saat itulah di-remind kembali, diingatkan kembali untuk yuk kita kembali lagi cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun gitu. Apakah kita dalam pekerjaan lakukan A atau lakukan B atau lakukan C, alangkah baiknya kita berkonsultasi dengan Roh Kudus gitu ya. Karena Allah itu kan imanen, Allah itu kan dekat sekali dengan kita gitu. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita gitu. Sangat dekat sekali dengan kita, di mana kita bisa dengan mudahnya gitu kan, kita berkonsultasi kepada sang pemilik bumi ini gitu, daripada kita berkonsultasi dengan pikiran kita sendiri yang nggak mengerti apa-apa, yang bodoh, yang sangat terbatas begitu ya. Tapi kita berkonsultasi dengan sang pemilik bumi, sang pemilik masa depan, sang pemilik waktu gitu ya. Maka kita pasti akan dituntun. Karena Tuhan Yesus berfirman, barang siapa yang meminta Roh Kudus, pasti Tuhan akan memberikannya. Nah, dan sejak saat itu juga memang dirasakan juga ya kekhawatiran itu reda begitu ya. Saya pertengahan Juni ini ada deadline sebenarnya gitu kan. Maka saya minta tolong juga untuk mungkin Jazz ini dipegang dulu oleh Leo sama Jos malam hari ini gitu ya. Saya tidak banyak terlibat begitu. Tapi sekalipun ada deadline gitu ya, ya saya berjuang gitu kan, siang dan malam gitu kan, pagi dan malam, pagi siang malam berjuang gitu ya, untuk mengejar itu. Tapi tidak ada satu kekhawatiran, tidak ada satu kecemasan seperti yang sebelumnya, seperti yang awal bulan, awal tahun ini dialami. Begitu ya. Karena saya berpikir ya sudahlah, kalaupun aku berjuang, berusaha supaya di batas waktu bulan ini sampai sesuai dengan target. Tapi kalaupun enggak, masih ada kesempatan yang lain. Ya gitu aja. Gitu. Kalaupun enggak, masih ada kesempatan yang lain. Toh aku memulai ini juga tidak dengan sembrono, gitu kan. Memulai proses pendidikan ini juga tidak dengan sembrono, begitu ya. Tapi semua dilalui dengan proses doa, gitu kan. Proses mencari kehendak Tuhan, gitu. Proses apa discernment dan sebagainya macamnya, begitu kan. Maka ya aku dan yang aku harus pegang, aku yakini adalah bahwa ya aku memulai proses ini bentuk ketaatanku kepada Tuhan, di mana aku percaya ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku. Maka aku harus percaya juga bahwa yang akan bertanggung jawab atas hal ini adalah Tuhan. Bagianku cuma memohon, meminta, dan berusaha. Nah, gitu aja. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya mungkin bisa jadi kita sudah tidak lagi bersandar kepada Sang Pencipta, tidak lagi bersandar kepada Sang Pemegang alam semesta ini, gitu. Dan mungkin kita sedang bersandar pada diri kita sendiri dan melihat segala konsekuensi dari sudut pandang kita sendiri. Mungkin kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah, pencipta langit dan bumi, memegang masa depan kita, dan kita bisa, sangat-sangat bisa berkonsultasi dengan Allah yang begitu luar biasa. Ya, paling sekian saja. Monggo yang lainnya, silakan. Terima kasih Mas Bertus, luar biasa sharingnya ya. Silakan teman-teman kalau ada mau sharing yang lain mengenai bacaan pada malam hari ini atau mengenai perjalanan iman teman-teman juga
dipersilahkan ya, bebas. Ya, pada malam hari ini kita membahas mengenai kesetiaan ya. Lagi-lagi kemarin bangsa Israel itu sudah diberkati oleh Bileam, bahkan itu sebanyak 3 kali. 2 minggu lalu ya kita belajar mengenai Bileam bin Beor yang ingin mengutuk bangsa Israel, tapi kemudian ketika dia melihat sendiri bangsa Israel malah dia memberkatinya. Nah, pada malam hari ini kita belajar, kita tahu bahwa bangsa Israel itu kemudian menyembah berhala lagi. Dan dosa berhala ini akan diulang-ulang kembali oleh bangsa Israel. Dan mungkin itu yang juga yang sudah sejak zaman dulu ya, ketika Musa di atas gunung sedang menerima loh batu, kemudian bangsa Israel malah menyembah lembu emas. Nah, gitu. Jadi dari sejak keluaran 33 itu sampai sekarang bangsa Israel masih banyak sekali untuk menyembah berhala. Oke, mungkin sharingnya setelah materi aja. eh Berhubung ini juga materinya cukup seru dan cukup padat juga dari saya dan juga dari Coach Jos ya, sehingga mungkin kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, untuk yang pertama, bagian pertama ini akan saya sampaikan sendiri. Kira-kira ada 11 slide ya. Jadi Ibu Bapak teman-teman sabar, paling nggak tahu alurnya dari mana sampai mana. Ya, pokoknya ada kira-kira ada 11 slide, tentu dari latar belakangnya, kemudian konfliknya, dan juga nanti di ujung adalah konklusi atau penguatan bagi kita semua apa sih yang bisa dibawa pulang pada malam hari ini kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian di bagian kedua ada sensus yang kedua dilakukan oleh Musa dan Imam Besar Eleazar yang nanti akan dibawakan oleh Kojos. Nah, saya mulai dari yang pertama bahwa bangsa Israel ini kemudian dia bersinah dengan wanita Moab. Kalau bicara wanita Moab tuh mungkin kita teringat dengan satu tokoh di Perjanjian Lama yaitu Rut ya. Rut tuh nanti ya masih kita bahas setelah 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 hakim-hakim barangkali. Panjang itu di belakang. Dia salah seorang tokoh penting ya. Kalau wanita Moab tuh mungkin teringat dengan Ruth dan dia salah satu tokoh penting juga. Dia ancestor tuh apa? Nenek moyang dari Raja Daud yang merupakan nenek moyang dari Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Nah, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan Moab. Jadi pada saat ini bangsa Israel itu berada di Abel Sitim, suatu daerah di kaki gunung ya, dataran Moab dekat Sungai Yordan. Dan mereka itu melacurkan diri sendiri dengan melakukan perkawinan campur dengan perempuan Midian. Nah, secara khusus eh, kejadian ini tuh terjadi setelah dinamika dengan Bileam bin Beor. Dia seorang dukun ya, dia seorang eh, penerawang gitu. Dan juga ketika dia disuruh oleh Raja Balak mengutuki bangsa Israel. Jadi dulu kan Bileam tuh mau mengutuki bangsa Israel, tapi kemudian Bileam diperingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa keledainya yang dapat bicara, penampakan malaikat yang siap untuk menghadang dia, dan Bileam pun akhirnya eh, apa menguatkan hati ya. Bileam tuh akhirnya mengatakan saja yang diberikan Allah kepadanya. Itu 3 kali Bileam dibawa ke tempat untuk bisa melihat perkemahan Israel dan 3 kali juga itu Bileam tuh malah memberkati bangsa Israel. Dan kemudian Bileam dan Balak pulang gitu ya, ke rumah masing-masing. Nah, menurut Menokius, setelah Bileam dan Balak itu pulang ke rumah masing-masing karena 3 kali kan Bileam memberikan berkat, si Bileam itu memberikan satu saran kepada Raja Balak bahwa dia tuh sangat mengerti ketika orang-orang Ibrani, ketika bangsa Israel itu bersatu dengan Tuhan, dia tidak terkalahkan. Jadi Bileam tuh menyadari, selama mereka tuh setia kepada Tuhan, mereka tuh tidak terkalahkan, sebab mereka dilindungi oleh Tuhan. Maka satu-satunya cara untuk mengalahkan bangsa Israel adalah menasehati setiap bangsa yang ingin menghancurkan bangsa Israel, dalam hal ini adalah kerajaan Moab, untuk membuat bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan dengan cara mengirim wanita paling cantik.
untuk menyembah berhala gitu. Jadi sangat mengerikan sekali. Yang pertama-tama dituju adalah jelas ya, bangsa Israel berzina dengan wanita Moab, makanya dituju adalah laki-laki. Kemudian dituju adalah kelemahan pada mata untuk memikat hati, dia bilang, dan menumbangkan pemahaman mereka oleh karena kebutaan terhadap nafsu. Nah, ini catatan cukup penting bahwa sejak zaman dulu barangkali dikombinasikan dengan apa ya, psikologi zaman sekarang bahwa kelemahan pria itu terletak pada mata, tidak lain tidak kurang. Nah, semua orang tuh setuju gitu ya. Para pria di sini barangkali juga setuju kelemahan kelemahan pria itu terletak pada mata. Dalam hal ini kaum pria Israel berzinah dengan wanita Moab. Maka ya tentu saja kita mesti hati-hati menggunakan mata gitu ya. Dan hal yang mudah terlihat adalah itu membuat relasi kita dengan Tuhan itu menjauh. Kita telah membuat dalam karam dalam iman. Oke, sebelum saya lanjut, seandainya ada kendala teknis, layar tidak kelihatan atau suara tidak jelas, interupsi saja ya, Ko Jos atau Mas Bartus. Oke, sip. Selanjutnya, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, yaitu menunjukkan melalui mata, mendengarkan nabi palsu seperti Bileam, maka akan banyak sekali orang yang terseret dalam ajaran sesat. Dan demikian juga nasihat orang yang pandai bicara tapi punya niat jahat. Itu kan sangat mengerikan sekali. Dan perempuan ini diutus oleh orang Moab dan juga oleh orang Midian yang dihasut oleh nasihat jahat Bileam dari Haydock Catholic Bible Commentary. Banyak pria Israel yang melakukan dosa nafsu dengan wanita non-Yahudi dan kemudian tertarik pada penyembahan berhala mereka. Maka kita mesti punya dasar yang kuat agar tidak mudah diombang-ambingkan gitu ya oleh zaman, oleh nafsu dan juga oleh manusia. Dan dalam hal ini penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah berupa suatu ritual dosa nafsu, ritual kesuburan dan juga ketelanjangan atau nakedness. Dan hukuman yang dimaksudkan tentu untuk menjaga kemurnian iman dan juga moralitas. Dan dosa terhadap perintah Allah yang pertama dan yang kedua, yaitu eh, mesti apa jangan menyembah berhala dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, itu adalah masalah yang berulang di Israel. Kita beri komentari. Dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang, bangsa Israel itu selalu selingkuh dengan Tuhan ya, selalu selingkuh dengan Tuhan. Dan eh, itu juga yang menyebabkan banyak sekali nabi-nabi yang memperingatkan bangsa Israel. Dan hal ini menjadi pelajaran juga bagi kita ya, untuk tetap menjaga kesetiaan terhadap Tuhan. Tapi yang unik adalah setiap bangsa Israel itu menyembah berhala, setiap bangsa Israel itu mulai melenceng, selalu ada satu tokoh yang kita pelajari. Dan dalam kasus ini, dalam kasus keberhalaan bangsa Israel ini, yang kita dapatkan adalah seorang tokoh bernama Pineas, yaitu anak dari Eleazar, eh, cucu dari Imam Besar Harun. Nah, perintah pertama yaitu untuk melarang menghormati Allah lain di samping Tuhan yang Esa. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi perintah pertama melarang menghormati Allah lain di samping Tuhan yang Esa. Ia melarang segala bentuk tahayul dan ketidakpercayaan. Kalau dalam Malam Paskah, dalam misa Malam Paskah itu kan dalam pembaruan janji baptis ya, kita menolak segala bentuk tahayul. Dan tahayul itu didefinisikan ini di KGK 2110. Tahayul itu didefinisikan sebagai kebiasaan buruk dengan keutamaan dalam menghormati Allah. Dan masih di KGK juga dijelaskan lebih lanjut apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, kebiasaan buruk itu macam-macam, banyak sekali jenisnya, dan beberapa itu masih kita lakukan sadar tanpa sadar,
masih kita lakukan. Apa saja kebiasaan buruk itu? Nah, ini yang akan saya uraikan. Pertama-tama kebiasaan buruk itu adalah misalkan pemujaan berhala. Tentu pemujaan berhala itu adalah penyelewengan ya, dan penyelewengan dari suatu perasaan religius ingin bersatu kepada Tuhan. Gitu. Jadi itu adalah suatu penyelewengan dari perasaan religius yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kebiasaan buruk yang lain adalah kita percaya kepada ramalan atau magi. Ini ketika 10 perintah Allah sudah pernah saya bahas juga. Kemudian mengenai ramalan atau magi. Dan eh, saya sharing aja deh ya. Daripada menjelaskan ramalan atau magi, saya pikir teman-teman sudah jelas paham gitu ramalan atau magi. Dan saat ini tuh saya prihatin ya. Terus terang saya tuh prihatin dengan teman-teman, eh, dan parahnya pun juga dia tergabung dalam pelayanan di gereja. Tapi mereka mendasarkan keputusannya, keputusan atas hidupnya pada hal yang lain. Misalkan tarot, horoskop, satu tanda-tanda, suatu garis tangan, dukun, dan juga penentu nasib-nasib yang lain. Eh, saya saya tidak mengerti, terus terang saya tidak mengerti spiritualitas atau hukum-hukum dalil-dalil di balik itu. Tapi yang saya ketahui dengan pasti adalah Tuhan itu memberikan kita satu kehendak bebas untuk membuat keputusan. Keputusan pada pasangan, keputusan pada nasib, keputusan pada pekerjaan, dan keputusan-keputusan yang lain yang mesti kita ambil dalam kehidupan kita. Tapi bersamaan dengan keputusan itu, lahirlah suatu tanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya keputusan, sudah memutuskan sesuatu, pasti lahirlah suatu tanggung jawab. Dan setiap tanggung jawab pasti ada risikonya. Nah, keprihatinan saya pada teman-teman muda ini adalah, dan saya pun juga masih muda, jadi terutama pada ketidakberanian mereka untuk mengambil risiko. Takut untuk gagal, takut untuk apakah benar ini yang eh, jalan yang mau saya ambil, dan kedoknya bisa macam-macam gitu ya, kedoknya bisa macam-macam. Tapi pada prinsipnya, seorang dua orang yang saya temui, mereka takut untuk mengambil risiko, makanya mereka berusaha untuk mencari underlying, mencari apa, mencari penguat ya, mencari penguat eh, yang cepat, yang instan, yang kelihatan langsung pada saat itu. Dan yang lagi populer saat ini adalah mengenai pengumpulan energi-energi gitu ya, dalam tarot ataupun horoskop ataupun garis tangan yang paling sering untuk dipraktekkan gitu. Dan yang lebih eh, membuat saya yakin bahwa ini layak menjadi suatu keperhatian kita adalah satu hari saya misa di eh, Menteng ya, di Teresia, dan khotbah pastor itu cukup bagus. Itu mengatakan begini: manusia itu kan diciptakan sebagai ciptaan yang paling baik, ciptaan yang terbaik. Dan Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas sebagai suatu kemewahan, sehingga kita bisa bebas memilih gitu ya, bebas dari dan bebas untuk. Nah, kemudian ketika kita sulit untuk memutuskan, maka kita sebenarnya kan menyerahkan kehendak bebas itu pada sesuatu yang lain, yang bukan berasal dari diri, yang bukan berasal dari Allah. Nah, ketika manusia menyerahkan kehendak bebasnya pada sesuatu yang lain, masihkah kita manusia disebut sebagai ciptaan yang terbaik? Nah, bicara itu, saya pun langsung teringat bahwa banyak sekali gitu ya dalam kehidupan saya sendiri, misalnya itu memiliki konsep yang eh, perlu untuk perlu untuk direvisi gitu. Bahwa kita sebagai ciptaan yang terbaik karena pertama-tama Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas, dan Tuhan itu memberikan kita free will, kehendak bebas tadi, untuk memutuskan, untuk menentukan nasib kita sendiri. Memang takdir itu di tangan Tuhan. Takdir kita sebagai laki-laki, takdir kita sebagai perempuan itu tidak bisa tidak bisa digantikan. Memang takdir. Tapi kemudian nasib itu adalah keputusan manusia. Kita sendiri yang memutuskan nasib kita, sebagaimana kita mau bertindak sebagai manusia. Nah, kemudian seandainya ditanya, tapi kan takdir kan bisa dilawan, misalkan laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang bagi saya,
itu adalah casingnya aja. Casingnya itu bisa berubah, tapi core-nya belum tentu gitu. Jadi itulah kebiasaan buruk yang pertama, yaitu mengenai ramalan atau magi, atau kita dan sebagai akibatnya adalah kita tuh meletakkan keputusan hidup kita pada sesuatu yang lain yang di luar daripada Allah. Dan itu mengerikan sekali, dan itu jadi keprihatinan kita bersama. Maka sebagai jalan keluarnya, ketika kita bicara dari sini, perintah pertama itu mengecam keberhalaan, sehingga kita diminta untuk percaya kepada Allah saja. Maka dalam rasa putus asa atau ketika seperti Mas Berto tadi sudah sharing kan, jadi pas banget. Jangan-jangan kita masih mengandalkan energi atau kekuatan kita sendiri. Rasa putus asa terhadap pekerjaan, terhadap pencarian pasangan hidup, putus asa terhadap eh, apa terhadap apa yang harus saya lakukan untuk melunasi hutang barangkali, atau apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa bisa lebih baik lagi, bisa mendapat pengakuan, bisa diterima oleh banyak orang. Maka tanyakan pada Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya karyakan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ini kebiasaan buruk ya, suatu bentuk tahayul atau paling tidak yang mengarah pada tahayul, yaitu fenomena ateisme dan agnostik. Baru-baru ini di TikTok itu banyak sekali berseliweran lagu, sebenarnya itu lagu dari Elvis Presley ya, eh, Walk Like an Angel, Talk Like an Angel, But I Got West, Devil in Disguise gitu. Nah, memang eh, dengan gempuran banyaknya modernisasi ini, ateisme dan agnostik itu dipandang sebagai sesuatu yang wah, sesuatu yang keren, dan semua orang itu harus ikut. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang sering belajar Alkitab, barangkali jarang untuk ketemu ya. Eh, tapi kita yakin sekali lah, mungkin saya, Mas Bertus, Kojos itu pasti sering menemui teman-teman yang begitu. Apalagi setidaknya ketika kita dulu kuliah ya. Dan itu juga yang membuat kami semakin yakin untuk tetap belajar Alkitab, tetap mengadakan jazz itu lengkap dengan segala eh, keribetannya, lengkap dengan segala eh, apa ya, selain pengorbanannya atau waktu yang itu untuk jazz ini. Dan itulah dasar keprihatinan kita sebagai seorang Katolik, punya panggilan sebagai raja untuk memimpin dan mengarahkan mereka. Jadi pada intinya kan ateisme itu orang yang tidak menyadari atau menolak bahkan relasi dengan Allah gitu. Dan agnostik itu punya berapa bentuk, macam-macam bentuknya, karena dia itu menolak untuk menyangkal Allah atau malah dia itu menuntut gitu ya, keberadaan wujud transenden itu. Oke, sudah kelamaan kayaknya. Nah, perintah pertama itu mengecam mengecam keberhalaan, maka diminta dari manusia itu supaya hanya beriman kepada Allah dan bukan kepada Allah yang lain. Mereka punya mulut tapi tidak dapat berbicara, dan mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Dan pemujaan berhala itu merupakan godaan yang terus-menerus bagi umat beriman sebagai suatu pengganti Allah. Jadi pemujaan berhala itu adalah godaan yang terus-menerus bagi umat Israel dulu, dan itu menjadi godaan yang terus-menerus bagi kita sebagai umat beriman. Sebab ia mengeluarkan kita dari persekutuan dengan Allah, dan mereka mengarahkan kerinduan yang tak terhapus akan Allah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi mereka mengarahkan kerinduan kita yang semestinya kepada Allah, tapi tidak kepada Allah. Oke, kemudian lanjut kita masuk kepada Moab. Ini adalah dewa-dewa Moab, Baal Peor. Orang Moab itu sebenarnya menyembah banyak sekali Allah, dengan dewa utama mereka itu adalah Kemos. Nah, Kemos sendiri ini eh, muncul gitu ya di beberapa perikop, paling nggak ada dua yang bisa saya tampilkan di sini dari kitab Satu Raja-Raja. Aku melakukan ini karena mereka mendoakan aku dan sujud kepada Astoret, dewi orang Sidon, dan Kemos, dewa orang Moab. Moab. Dan dari bilangan juga mengatakan bahwa celakalah kamu Moab, oh umat Kemos. Dan beberapa ahli ini memang menganggap bahwa dewa ini, dewa Kemos ini sama dengan Baal Peor karena keterkaitannya dengan orang Moab. Pada saat itu, kebanyakan agama-agama pada kala itu ya, bercirikan kekerasan dan kengerian yang mengorbankan anak-anak sebagai korban bakaran bagi dewa mereka. Dan kalau Bapak Ibu teman
teman-teman lihat dari gambar yang kedua ini kan kelihatan bahwa ada seorang yang memberikan anak itu kepada Dewa Kemos karena memang mengorbankan anak-anak mereka itu. Nah, maka kalau di awal tadi saya sebut tentang Ruth, dia belajar bahwa Allah Israel itu sangat pengasih dan berbelas kasihan. Allah kita tuh berjadikan kasih ya, bukan karena rasa ngeri. Nah, hal ini yang membuat dia tuh akhirnya menjadi pengikut Allah Israel gitu. Selanjutnya ada suatu prasasti yang ini cukup penting ya. Namanya tuh prasasti Mesia atau prasasti Mesa atau Batu Moab. Eh, Prasasti ini ditemukan di Bonn tahun 1800 kira-kira di abad 18 atau abad 19 ya, akhir gitu. Dan saat ini dia berada di Museum Louvre di Prancis. Dan di dalamnya itu terdapat catatan bahwa Raja Omri itu pernah menjadi Raja Israel. Ini adalah salah satu prasasti yang cukup panjang ditemukan di Palestina dan pada saat itu Moab itu dipimpin oleh raja yang bernama Mesa atau Mesia itu banyak banyak pronunciation. Karena kemudian prasasti ini tuh berisi mengenai perlawanan bangsa Moab dengan bangsa Israel. Dan dalam batu ini juga diberikan pemahaman bagaimana seorang Moab itu memandang Allah mereka, Kemos. Dan menurut batu itu, Kemos tuh mengaruniakan kemenangan dalam pertempuran gitu ya. Dan peperangan di atas perintahnya si Kemos itu. Diceritakan bahwa Kemos tuh membebaskan mereka dari penindasan Israel karena eh, mereka mendapatkan suatu kesengsaraan dari Raja Israel pada saat itu ditindas, kemudian itu disebabkan gara-gara Dewa Kemos itu marah sama sama orang Moab. Nah, untuk meredakan amarahnya, untuk memberikan kemenangan bagi Israel, si Raja Mesa ini mempersembahkan anak sulungnya kepada si Kemos itu, biar dia bisa memperoleh kemenangan atas Israel. Jadi intinya prasasti Mesa ini suatu ceritanya begitu ya, cerita yang tertulis di situ. Tapi minimal yang bisa kita pelajari adalah bahwa untuk menyembah si Kemos itu, orang Moab wajib mengorbankan anak, wajib mengorbankan seorang uh, anak. Dan kalau kita baca kitab suci, misalkan dari Nabi Yeremia, itu menyatakan bahwa si Kemos itu akan, dan imam dan pembesarnya dan orang-orang Moab itu akan dibuang ke pembuangan gitu ya. Itu awal awal dari malapetaka orang Moab. Tapi paling nggak setidaknya kita yakin lah bahwa bangsa Israel itu pernah melakukan perlawanan gitu ya terhadap orang Moab, dan orang Moab itu menyembah secara khusus Baal Peor. Dan sedikit ditambahkan bahwa di batu ini tertulis eh, tetragrammaton di luar Alkitab gitu. Walaupun memang kata-kata yang di situ dikisahkan oh, Allah Israel itu kalah oleh Allah, oleh Dewa Kemos itu akhirnya diseret dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, maka bangkitlah Tuhan terhadap Israel. Jadi Israel itu bersatu dengan Baal Peor dan kemarahan Tuhan berkobar terhadap Israel. Firman Tuhan berkata kepada Musa, ambillah semua pemimpin bangsa dan tempatkan mereka sebagai Sanhedrin di hadapan Tuhan. Dan biarkan mereka memukuli semua orang yang layak dihukum mati. Dan Sanhedrin itu adalah mahkamah agama. Seperti mahkamah agama gitu ya, kumpulan oleh orang-orang yang mengerti dengan agama. Nah, karena Israel itu telah komit terhadap Baal Peor, timbullah murka Tuhan terhadap mereka. Dari semua tantangan eksternal yang harus dihadapi bangsa Israel, sekali lagi bangsa Israel itu jatuh karena godaan penyembahan berhala, gitu ya. Lebih daripada peperangan fisik atau lebih daripada kutukan, bangsa Israel itu lemah di bagian penyembahan berhala.
Maka bangsa Israel itu telah jatuh dalam jurang melalui pencemaran terhadap berhala, mengabdikan diri untuk melayani mereka, dan juga menyembah dewa-dewa mereka. Hukuman bagi bangsa Israel, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala itu surut daripada Israel. Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Itu semua rakyat ya, termasuk hakim dan pemimpin yang tersesat. Mereka tidak dibiarkan luput, pelaku kejahatan itu selalu dibunuh sebelum tubuhnya digantung di tiang gantungan. Dan hal ini berakibat bahwa ini adalah suatu bentuk penolakan penguburan yang terhormat. Nah, ini sudah eh, dua slide terakhir lah. Maka ada suatu hukuman bagi bangsa Israel ya. Ketika hal itu dilihat oleh Pinias, maka bangunlah ia dari tengah umat dan mengambil tombak di tangannya. Ia mengejar orang Israel itu dan menikah mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Maka sebagaimana eh, Pines itu kan merendahkan muka Allah dengan membunuh pelaku. Demikian juga Tuhan Yesus gitu ya, memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Maka akan menghilangkan murka Allah terhadap umat manusia. Memang ini ketika Musa dan seluruh jemaat itu sudah menangis di depan kemah suci. Tiba-tiba tuh ada seorang yang bernama Zimri, salah satu pemimpin keluarga suku Simeon bahkan membawa seorang perempuan Midian bernama Kosbi ke kemahnya di hadapan Musa dan di seluruh jemaat itu. Nekat sekali, mengerikan sekali. Kok bisa? Nah, si Peneas itu, anak imam besar Eleazar, akhirnya mengejar mereka dan membunuh mereka. Dan tulah itu berhenti, sebab Tuhan itu kan menghukum mereka dengan memberikan tulah penyakit sampar. Dan Tuhan itu sangat menghargai semangat Peneas untuk membela kehormatan dia di tengah-tengah umat. Dan membuat murka Tuhan turun. Sehingga Tuhan itu menghentikan hukuman atas Israel. Dan Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Pineas bahwa ia akan dijadikan imam, dia dan keturunannya, keimaman yang abadi. Dan itulah kuncinya pada saat ini Pineas itu giat membela Tuhan dan telah mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Maka total kemusnahan bangsa Israel itu mencapai 24.000 orang dari penyakit sampar yang dikirim Tuhan. Ya, ini yang terakhir, janji Allah. Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Oh, memang ya dari 10 hukum Allah yang dituliskan di dua batu itu kan Allah menyatakan dirinya bahwa ia adalah Allah yang pencemburu gitu. Mestinya kan Israel mengingat ini dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, terutama ketika ia menghadapi godaan dari perempuan Moab dan juga ritual gitu ya terhadap dewa Moab. Tapi tiba-tiba perintah Allah itu hilang dari ingatan mereka. Nah, selain berzinah dengan perempuan Moab, bangsa Israel juga komit atau menyerahkan diri terhadap dewa Moab itu. Jadi kita lihat betapa lemahnya nih bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mendapatkan berkat yang besar melalui perlindungan dari Bileam, melalui berkat yang diberikan oleh Bileam, tapi diikuti dengan kegagalan besar umat yang menduakan Tuhan. Dan saran Bileam ini terbukti terbukti tepat ya bahwa sebelumnya Balak itu ingin melenyapkan Israel dan itu tidak mampu karena Tuhan itu melindungi bangsa Israel dan yang dilakukan adalah bagaimana caranya Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membinasakan mereka dan Allah murka dan menghukum mati mereka yang melakukannya. Nah, dan Phineas itu berhasil meredakan amarah Tuhan dan kemudian ia membunuh seorang bangsa Israel yang berzinah. Bangsa Israel yang berubah-berubah itu memang diuji, namun karena keadilan Phineas, maka rencana jahat itu dibatalkan. Mereka yang
bertindak di bawah pengaruh inspirasi, mesti melakukan kehati-hatian ya dalam berkata-kata. Apakah benar ini dari Tuhan, apakah bukan. Dan sebagai renungan yang terakhir, sebenarnya kita layak untuk bertanya mengenai dua hal terhadap diri kita sendiri. Apakah ada Allah lain dalam hidup saya selain Tuhan Yesus? Gitu ya. Apakah ada Allah lain seperti kelekatan yang tidak bisa kita lepas terhadap masa lalu, terhadap eh, kekhawatiran, barangkali terhadap pengakuan. Padahal Tuhan itu kan menciptakan manusia agar kita bisa bahagia ya. Dan kemudian seandainya tidak, pertanyaan kedua adalah siapa sih Tuhan Yesus itu dalam kehidupan saya? Dan pertanyaan ini sudah berulang kali untuk ditanyakan, saya yakin dalam jenjang perkembangan iman ataupun pembinaan iman anak, iman remaja, selalu ditanyakan siapa sih Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Dan jawabannya bisa berulang kali ketika kita mengalami konsolasi, gitu ya, kalau Ignatius Loyola bilang, kita mengalami konsolasi, Tuhan itu begitu baik sama umatnya, tapi kita mengalami desolasi, belum tentu kita bisa mengatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itu saja sudah untung kita bisa bilang begitu ya. Begitu. Jadi siapakah Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, atau apakah ada Allah lain dalam hidup saya selain Tuhan Yesus? Kalau saya, ini sharing terakhir lah dari saya. Kalau saya, apakah ada Allah lain dalam kehidupan saya selain Tuhan Yesus? Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kasus, barangkali seringkali bahkan eh, secara tidak sadar gitu ya, tentu tentu iya. Bekerja di dunia perbankan itu kan menuntut bahwa awal bulan itu selalu ada laporan yang harus dikerjakan itu. Bahkan kalau saya menyebutnya, oh memang itu lebih suci daripada gereja itu. Karena waktunya bisa padat dan tidak peduli itu hari libur, bahkan hari Minggu sekalipun, di tanggal pelaporan itu mesti harus dikerjakan pada saat itu juga untuk di-submit ke OJK kan gitu. Jadi dalam dalam hal itu saya belum punya keberanian untuk melawan, padahal banyak yang sudah melakukannya. Gitu. Jadi belum punya keberanian untuk melawan, belum punya keberanian untuk em, meninggalkan meninggalkan pekerjaan karena lah ini kan karir saya gitu. Jadi saya mengasosiasikan bahwa diri saya itu akan berharga ketika saya punya pekerjaan itu. Jadi itulah suatu kelekatan ya sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Ignatius dari Loyola. Demikian juga siapa Tuhan Yesus dalam dalam kehidupan saya. Ya banyak banyak sekali memberikan saya inspirasi dan juga penguatan ketika tidak seorang pun bisa saya ajak untuk diskusi ketika saya harus memutuskan sendiri. Dan saya hanya berdoa pada Tuhan Yesus ya, tolong berikan saya kekuatan, berikan saya eh, keteguhan untuk tetap setia, untuk tetap menjalankan hari-hari kehidupan. Kesimpulan dari malam hari ini dari bagian satu, bangsa Israel bersinar dengan wanita Moab dan mendatangkan tulah dari Tuhan berupa penyakit sampar. Dan bangsa Israel dibebaskan dari murka Tuhan melalui ketaatan atau melalui keberanian satu orang bernama Pineas. Dan akhirnya keberanian Pineas itu diganjar suatu gelar imam besar dan dia dianugerahi bebas dari celak. Dan gelar imam besar pun abadi dengan dia dan keturunannya ya. Akibat memulihkan relasi kembali dengan Tuhan. Sekian dari saya, Ibu Bapak dan teman-teman, dan kita akan lanjut kepada Kojos. Mungkin Kojos akan share sendiri ya. Dan ini tambahan bahwa bangsa Israel berada di dataran Moab ya, sekarang Yordania. Saya akan membawakan pada malam hari ini materi mengenai Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya, atau bahasa gampangnya adalah sensus kedua. Nah, sensus kedua ini dilaksanakannya itu setelah tulah-tulah atau bencana-bencana semua yang kita baca kemarin-kemarin itu berakhir gitu. Tulah ini apa sih tujuannya, Bapak Ibu teman-teman semua? Tulah tersebut menghilangkan orang-orang yang bersungut-sungut. Dan perlu kita ingat juga bahwa kecuali Kaleb dan Yosua, tidak ada orang lagi dalam generasi lama yang akan masuk ke dalam tanah terjanji. Nah, dan Kaleb Yosua ini yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, memimpin generasi baru.
kita catat dulu ya, kita ingat dulu tentang Yosua dan generasi baru. Itu yang mungkin bisa dibilang kata kunci pada malam hari ini ya. Dan ini dilaksanakan untuk menghitung orang-orang yang sanggup berperang dan untuk membagi tanah terjanji dengan adil. Nah, hasil sensus pertama itu tuh ada 600.000, 603.000 ya, 650 orang. Dan sensus kedua itu 601.730 orang. Ini pohon dikoreksi kalau misalnya ada yang salah ya. Nah, ini terdapat pengurangan akibat tulah dan bencana yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya dengan segala kejadian ya Israel yang mungkin tegar tengkuk dan eh, bencana tulah, pemberontakan, terus kena hukuman apa semuanya ini sebenarnya menarik ketika kalau dipikir-pikir dibandingkan yang sensus yang pertama pas awal di kitab bilangan itu eh, menarik bahwa kita melihatnya bahwa ternyata jumlahnya hanya berkurang sedikit ya. Ya, kita tidak bermaksud mereduksi orang-orang ini jadi sekadar angka doang, enggak. Tapi ya kita mesti lihat bahwa 603.000 ke 600.000 itu cuman ya cuman berkurang kurang lebih 1.800 ya, 2.000 gitu istilahnya. Sedikit, hanya sekian persen gitu. Nah, mungkin yang peristiwa yang salah satu yang mungkin apa ya bisa bilang kayak notable ya, yang tercatat yang mungkin menarik yaitu ya peristiwa tentang pemberontakan Datan dan Abiram serta Korah. Yang menarik di sini anak-anak Korah sini dia tidak mati. Nah, dan ini detail mengenai suku-suku. Mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang tertarik ya bisa coba dihitung sendiri-sendiri gitu ya. Ini ada beban berkurang kurang lebih ya. Ini saya pakai angka kasar aja ya. Kurang lebih ya 3.000 orang gitu ya. 1.870 sih ya. Simeon yang paling banyak 37.000 orang berkurang ya sebenarnya. Kaum Gad 5.000, Yehuda bertambah 2.000, Isakar bertambah kurang lebih 10.000, Zebulon 3.000, Manasye bertambah 20.000, Efraim berkurang 8.000 orang, Benyamin bertambah 10.000, Dan bertambah 1.700, Asyar bertambah 12.000, dan Naftali berkurang 8.000 gitu. Kurang lebih tadi pas dihitung-hitung itu kalau dari selisihnya ya, yang dihitung ini ada 1.870 orang. Ini yang terhitung dari kalau misalkan kita melihat dari berkurang dan pertamanya dari sini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari notice bahwa kok nggak ada orang Lewi gitu ya. Tapi seperti yang sama-sama yang kita baca, orang Lewi ini dihitung secara terpisah dan dia kalau dalam konteks ini dia tidak memperoleh bagian mengenai tanah terjanji. Ya, sebenarnya dia tidak memperoleh apalagi ada sih sebenarnya. Tapi dalam konteks ini dia memang tidak memperoleh bagian mengenai tanah terjanji. Nah, Tuhanlah di sini yang dikatakan dalam bilangan 18 ini, bilangan 18 ayat 20, ini Tuhanlah yang menjadi bagian mereka. Dan ini menurut Santo Prokopius dari Gaza, ini menandakan kemurnian dan integritas. Nah, orang Lewi yang tercatat di sini sebenarnya ada 5 kaum ya. Ini Hebron, Mahli, Musi, dan Korah. Nah, kalau di Keluaran ini kan sebutannya kan Gerson, Kehat, dan Merari. Ini bisa dibilang kayak kaum awalnya orang Lewi. Nah, orang Libni ini keturunan Gerson, Hebron ini keturunan Kohat, dan Mahli Musi ini keturunan Merari. Nah, mengenai pembagian tanah. Jadi, pembagian tanah ini nggak, mungkin kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudari lihat juga, sebenarnya kan ada jumlah-jumlahnya yang jelas ada yang lebih besar, yang ada yang kecil gitu ya.
Tapi pembagian tanahnya ini nggak ditentukan dari besar kaumnya saja, ya. Tapi melainkan juga ditentukan oleh membuang undi. Hasil undi ini bagi bangsa Israel ini merupakan kehendak Allah. Jadi kita akan bicara di slide selanjutnya sedikit lebih jauh mengenai membuang undi, gitu. Kong, eh, menurut Nabri komentar ya, besar kecil itu tuh untuk menentukan besar kecil wilayah, tapi kalau undinya itu soal dia lokasinya dapetnya di mana. Dan tentu saja karena ini ada beberapa yang gede banget, ada beberapa yang mungkin kecil, sementara tetap eh, ditentukan juga melalui undi. Prosesnya ada kemungkinan bahwa prosesnya ini tuh nggak sesimpel itu. Nah, karena kan ya keadaan tanahnya kan mungkin juga agak, ya ada pasti ada perbedaan juga ya, ada pembagian sana sini dan semacamnya, sehingga untuk menyamakan proporsi dan juga hasil undi ini tidak semudah itu, gitu. Pasti ada suatu proses atau prosedur yang cukup rumit. Nah, mengenai undi gitu ya, dan ini sebenarnya sudah disebutkan juga pas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Undi ini dia digunakan untuk ya, menghindari pertentangan serta memberikan kepastian dan kejelasan. Nah, di sini dia undi ini dia digunakan untuk menghilangkan subjektivitas manusia. Nah, maksudnya gimana? Misalkan dengan undi ya, dengan undi yang tentu saja benar ya, bukan undi yang mungkin sudah di-rig ya, bukan yang sudah diatur gitu ya. Um, ini kan kalau memang dia undinya adil, dapatnya segitu ya udah, emang dia dapatnya segitu. Gitu. Bukan kayak kalau subjektivitas manusia kan mungkin mikir kayak, oh ini kan si kaum ini karena dekat sama si Kaleb, dekat sama Yosua, dekat sama Musa, Eleazar gitu ya. Ini pasti kan dikasihnya ini, karena saya tahu nih suka makan bareng soalnya, misalkan gitu. Itu kan pasti kan meskipun istilahnya kayak tidak seperti itu ya. Tapi kan namanya orang, namanya kesan kan, ya siapa tahu gitu kan. Namanya juga subjektivitas gitu kan. Dan mungkin juga kita sebagai manusia ya memang nggak bisa lepas juga dari subjektivitasnya kita gitu. Nah, makanya itu digunakan ada yang namanya membuang undi. Membuang undi di sini juga tidak berbicara mengenai kayak peluang gitu. Misalkan peluang semua anaknya Rahel itu mendapatkan uh, tanah yang bagus gitu ya. Terus dihitung pakai matematika ya tidak gitu. Jadi bukan untung-untungan seperti itu. Tapi uh, ini lebih memang kembali lagi semuanya mengenai kerencanaan Allah. Para rasul pun juga ketika mereka mencari mengenai pengganti Yudas Iskariot, mereka bertanya, mereka berdoa gitu ya. Mereka berdoa gitu. Ya Tuhan, Engkau yang Maha mengetahui hati, Engkau yang tahu mana yang lebih baik daripada dua orang ini. Kurang lebih seperti itu. Dan habis itu mereka membangun di dan terpilih itu Matias yang terpilih menjadi uh, rasul yang baru menggantikan Yudas Iskariot. Jadi bukan masalah berapa persen kemungkinan kecilnya, atau mungkin kalau dalam kasusnya Matias itu 50-50 ya, ya udah siapa aja yang kena ya itu yang jadi rasul kan, nggak seperti itu. Tapi uh, ya itulah rencana Allah. Pemilihan koordinator PD pun ya yang saya tahu ya, yang pernah saya berpartisipasi itu bukan sebagai calon ketuanya ya, tapi maksudnya sebagai yang ikut votingnya juga, itu kami nggak diminta untuk uh, apa untuk menuliskan nama yang kami pilih siapa. Mungkin pas awal-awal calon-calonnya siapa ya, tapi begitu udah sisa 2 atau 3 orang, akhirnya itu membangun di, atau kalau ini votingnya adalah
kami itu menggambar bentuk, ada lingkaran atau segitiga atau kotak gitu ya. Ya sebanyak yang calon yang ini ya, eh, calon yang diajukan ya. Dan calonnya pun juga nggak tahu dia dapetnya yang segitiga atau yang lingkaran gitu. Nggak tahu eh, orang itu yang terpilih. Nah, kembali lagi dalam konteks bahasa Israel, mengenai undi ini, ada kemungkinan bahwa pemakaian pemain tersebut itu dicatat, terus ditaruh wadah, lalu para pemimpin kaum tersebut tuh mengambil catatan tersebut. Nah, lalu apa sih kata gereja mengenai sensus kedua ini? Sensus ini merupakan tanda jelas mengenai pengenapan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Penggenapan saat ini itu adalah gereja. Ya. Gereja adalah umat pilihan masa kini, gereja Katolik itu. Jadi bukan bangsa tertentu, bukan negara tertentu atau suku ras tertentu, tapi gereja gitu. Gereja Katolik, baik yang berada di surga, baik yang ada di api penyucian maupun kita yang masih ada di bumi. Nah, para bapak bangsa, nabi, tokoh-tokoh besar perjanjian lama itu kan juga orang-orang kudus ya. Lalu, nah, dalam doa ya, dalam doanya sendiri, doa pas tabisan uskup gitu ya, dalam privasi tabisannya dikatakan bahwa ini, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dengan sabda rahmat-Mu Engkau telah memberi kepada gerejamu susunannya. Sejak awal Engkau telah memilih umat kudus, yakni anak-anak Abraham yang benar. Jadi suksesi imamat Harun itu turunnya ke, ya juga turun ke imamatnya gereja, umatnya itu juga anak-anak Abraham yang benar itu, ya gereja gitu. Jadi ini kita tidak bicara mengenai uh, orang-orang bangsa tertentu, orang-orang suku tertentu, tapi semua orang yang menerima Yesus Kristus ya dengan benar gitu. Dalam hal ini gereja gitu. Ingat juga bahwa awal-awal gereja pun ada, dia tidak terbatas lagi, tidak hanya dikirimkan lagi pada orang-orang Yahudi. Tapi setelah itu semua bangsa-bangsa asing lainnya itu yang menerima Yesus Kristus, yaitu menjadi satu satu umat gitu, satu umat Allah gitu, kan? Terutama apalagi karena pewartaannya Paulus ya yang paling banyak ya ke orang-orang asing gitu, orang-orang yang non Yahudi. Begitulah mengenai uh, orang-orang baru gitu. Sehingga kita bisa lihat lagi. Kalau kita mungkin lihat lebih dalam lagi ya. Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kan kalau orang-orang yang bersama-sama dengan Musa ini kan bisa dikatakan orang-orang yang bersunat ya. Orang-orang yang ya udah gede kan udah bersunat gitu kan istilahnya. Tapi orang-orang yang tidak bersunat ini pada waktu itu ya, pada waktu itunya itu justru yang masuk ke dalam tanah terjanji yang dipimpin oleh Yosua. Sekali lagi, orang-orang yang tidak bersunat ini melambangkan orang-orang non-Yahudi yang ikut menerima keselamatan sejati dari Yesus Kristus. Yosua ini pralambang atau prefigurasi bahasa teologisnya atau melambangkan ya Kristus itu. Merupakan tanda yang mendahului yang melambangkan Kristus. Dan ini sama seperti Yosua membawa bangsa Israel itu kepada uh,
pada tanah terjanji, tanah Kanaan sini. Yosua ini, Yesus Kristus membawa umat Allah itu kepada tanah terjanji yang sejati. Yaitu apa? Kerajaan surga. Yaitu kerajaan Allah. Menarik ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ya, saya dan teman-teman, nah ini ya Leo, Baptus, dan juga Dodo gitu ya, Ricardo, tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa perjanjian lama itu tuh sekali lagi tidak terpisah dari perjanjian baru. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu merupakan suatu lambang, suatu tanda awal yang mendahului ya, prefigurasi dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru gitu. Jadi bukan ini kayak apa ya, misalkan ini percobaan pertama terus wah gagal nih, terus percobaan kedua ada Yesus Kristus, enggak gitu. Jadi eh, mohon jangan dipahami seperti itu, bahwa kalau kayak itu berarti implikasinya adalah Allah melakukan suatu revisi, berarti Allah kita pernah gagal. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita nggak pernah gagal. Ya, sekalian ya itu mungkin ya sedikit tips mengenai apologetika ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, eh, hati-hati untuk kayak eh, berkata-kata dan memahami ininya gitu ya, memahami isi Alkitab kita juga. Makanya mungkin ada baiknya kita memahami perjanjian lama dengan membaca dulu perjanjian baru. Kita melihatnya dalam terang pemikiran kita yang sudah mengenal Kristus. Nah, orang-orang baru ini bisa dianggap sebagai suatu orang muda yang sudah dibaptis dan merdeka. Dan dia sekali lagi melambangkan orang-orang baru yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Nah, kembali lagi ke sini. Kita melihat bahwa orang-orang muda ini adalah orang-orang yang siap berperang untuk merebut tanah Kanaan, untuk merebut tanah terjanji. Apakah kita juga sebagai orang Kristen, orang Katolik masa gini, apakah kita juga siap untuk berperang juga? Apakah ini ya? Apakah kita emang menerimanya ini? Memang kita menerima semua dengan cuma-cuma. Tapi apakah kita take it for granted aja? Apakah kita tidak memelihara iman kita? Apakah kita tidak memelihara diri kita dari kebiasaan buruk ya? Seperti yang tadi udah diomongin. Apakah kita tidak menjaga diri kita gitu? Saya sendiri merasa masih sangat bolong, masih sangat banyak, dan mungkin saya juga adalah orang munafik yang masih masih jauh dari kata sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menyiapkan diri kita untuk siap untuk berperang? Berperang di sini tentu bukan berperang literal ya, literal bukan harafiah gitu ya, tapi berperang yang mempersiapkan diri kita sebagai prajurit-prajuritnya Kristus, mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang siap untuk Kristus. Pertanyaannya, siapkah kita? Bukan untuk dijawab ya, untuk kita renungkan. Walau alam ya, kata saudara-saudara kita ya. Karena ya yang tahu ya Allah itu. Saya dan Anda, Bapak Ibu, teman-teman, dan kami gitu ya. Semua, kita semua di sini uh, masih jauh dari kata sempurna.
Dan kita juga nggak tahu waktu kita akan habis kapan gitu. Dan waktu orang-orang apa semua itu kan suatu hal yang rapuh. Besok kita meninggal juga nggak ada yang tahu. Apakah kita mau menyiapkan diri kita atau enggak? Apakah kita termasuk generasi lama yang tidak siap buat masuk ke dalam tanah janji atau generasi yang baru? Ya, itu kita renungkan. Jadi dari semuanya ini saya sendiri mengambil tiga kesimpulan gitu. Pertama, sensus kedua ini menandakan pergantian generasi yang siap berperang dan masuk ke tanah terjanji. Sensus kedua ini pun juga merupakan pralambang Kristus dan gerejanya, umat Allah yang terpilih untuk masuk ke dalam kehidupan abadi. Undian digunakan sebagai pertanda akan rencana Allah dalam kehidupan dan keputusan bangsa Israel. Lalu saya sedikit akan review juga mengenai ini kesimpulan poin pertama tentang Israel menyembah Baal Peor. Israel berzina dengan wanita Moab dan mendatangkan tulah dari Tuhan. Ia dibebaskan karena ketaatan Pinehas. Pinehas dijanjikan gelar imam besar abadi dan dianugerahi iman tanpa celah akibat memulihkan relasi dengan Tuhan. Lalu naskah Israel ditunggu kedua kalinya kita menyimpulkan bahwa sensus kedua ini menandakan pergantian generasi yang siap berperang dan masuk ke tanah terjanji. Lalu sensus kedua ini pun merupakan peralaman Kristus dan gerejanya, umat Allah yang terpilih untuk masuk ke dalam kehidupan abadi. Undian digunakan untuk sebagai pertanda akan rencana Allah dan dalam kehidupan dan keputusan bangsa Israel. Baik, saya akan kembalikan kepada Leo. Terima kasih. Oke, mantep ya. Eh, nggak apa kok, screen-nya di Coach dulu aja. Ada tambahan, ada kesaksian atau ada pertanyaan dari Bapak dan teman-teman sekalian? Silahkan ya, kalau mau di sharingkan. Ya, pada malam hari ini sebenarnya pengajarannya sangat sangat menarik ya. Ada dua gitu ya. Israel menyembah Baal Peor, kemudian eh, yang bisa kita dapatkan adalah dia berzinah dan mendatangkan tulah dan dibebaskan karena ketaatan Pineas. Dan Pineas itu akhirnya diganjar oleh suatu hadiah gitu ya, suatu berkat anugerah gelar imam besar yang abadi. Dan keturunannya dia akan menjadi imam besar juga. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya, dan sensus kedua ini kan menandakan suatu pergantian generasi. Oh, yang dihitung oleh Musa dan Eleazar itu tidak ada yang sama ketika dihitung sensus pertama yang dulu, kecuali Kaleb dan Yosua. Dan sensus kedua ini merupakan perlambang Kristus dan gerejanya ya. Oke, silahkan Ibu Bapak dan teman-teman, ada yang mau disampaikan pada malam hari ini? Silahkan loh ya, mengenai pengajarannya. Oke, mungkin kalau tidak ada, kita close saja pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, atas waktunya untuk mendengarkan pengajaran juga. Ini ada YouTube rekaman Just Hope, House of Praise Bandung, dan juga Instagram @house.of.praise. Next, pengumuman setiap Selasa jam 7 ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 di Bandung. Dan kita akan jazz lagi tanggal 27. Itu 3 minggu ya, 3 minggu lagi di ujung bulan Juni. Kita akan membahas mengenai bilangan 27 sampai 29. Ini materinya cukup cukup banyak ya. Dan Yosua menggantikan Musa sebab eh, dan peraturan korban. Oke, kita tutup dengan doa ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku.
Sudilah Engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku bila bahaya itu sudah dekat. Sudilah Engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan bila bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga Engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian atas syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.